Friends, di episode terakhir untuk The Grand Hill Resort, yaitu sampai di taman bermain anak ini ya friends. Hai friends, ketemu lagi dengan channel Traveler Zaza. Halo, Before Tomorrow udah termasuk lumayan luas juga mereka untuk ini ya. Kayaknya sama mau review terakhir aku ini Pinewood. Tuh, buat yang bawa anak kalian bisa lari-lari di sebelah sana. Oke. Masih luas banget yang belum kita explore. Bagus mereka di ujung ada pos security. Aku gedein ya biar kelihatan. Jadi kalau ada apa-apa, oh di sana ada tempat main ini Mbak, badminton ya kan? Sport center. Sport center. Oh ya, salah satu nice view-nya lagi di depan restonya itu ada kolam ikan. Tapi ikannya nggak terlalu banyak, nggak ada ikannya Mbak. Lumayan ini buat yang ini keluarga. Bisa juga di sini. Halo. Pohonnya segar-segar, udaranya juga segar. Itu kayaknya guys, bentar ya aku mau lompat ya. Bismillah. Kayaknya nggak ada ikannya. There is no fish. Friends, ada pemandangan fish pond atau kolam ikan di depan restorannya. Tapi sepertinya pada saat aku datang itu lagi dibersihkan ya friends. Friends, kita bisa duduk-duduk sambil ngopi-ngopi cantik di Resto Bistro Cafe The Grand Hill sambil memandang, lihat di layar ya friends. Pemandangan di depan Bistro Cafe restonya The Grand Hill tuh segar gitu. Melihat tamannya bersih dan luas sekali, dan yang terutama bersih ya friends. Check-in tempat breakfastnya. Good morning Bapak. Dibantu saja. Kita 20 berapa? 207. 207. 207 atas nama Ibu Destin 2 orang. Ya. Iya, anaknya belum 3 tahun. Makasih. Pagi Mbak. Friends, pemandangan pertama setelah masuk ke Bistro Cafe Resto di sebelah kiri yaitu berbagai macam minuman mulai dari kopi, teh, dan aneka fresh juice. Udah liburan kuliah. Pagi Pak. Lumayan ramai sih. Lumayan ramai ya Mas. Kalau bukan maksudnya belum weekend ya. Friends, situasi resto saat itu sangat ramai ya friends. Padahal kita sengaja datang ke The Grand Hill itu bukan di saat weekend. Friends, ini adalah salah satu nilai plus atau nilai lebih dari Bistro Cafe The Grand Hill, yaitu bread corner. Aku bisa garanti ya friends, rasa dari any kind of bread atau macam-macam roti yang mereka suguhkan hari itu excellent friends, excellent banget. Aku berani garanti ya friends, karena aku penggemar kuliner enak friends. Jadi tuh bisa disandingkan rasa-rasa rotinya itu sama seperti toko roti atau bakery di luar sana yang terkenal banget friends. Emang sejuara itu dan seenak itu. Udah deh, kalian cepetan datang ke sini dan nikmati breakfast enak dari any kind of bread yang ada di layar ya friends. Itu ada roti pisang keju, ada roti pisang original, ada cheese, ada croissant, ada pisang coklat. Pokoknya enak-enak semua deh friends. Menu breakfast ada makaroni skutel. Good morning dari Grand Hill. Siapa yang belum breakfast silahkan ya. Ini seafood apa ya guys? Kalau kata orang Surabaya jenenge telon. Ini sebenarnya nggak kecampur sama saus sambal. Kena deh. Oke, kita cobain yuk. Not bad. Kejunya kerasa. Terus baunya nggak amis. Dia kayak ininya Pizza Hut tuh guys. Dia ada apa namanya? Tapi nggak ada bombaynya ini. Apa itu namanya? Paprika. The green paprika. Tapi nggak ada red paprikanya.
Sebenarnya kalau yang untuk nggak doyan pedas, kalian bisa nggak nambahin saus sambal? Karena aku suka pedas, aku masih tambahin ke saus sambalnya. Ada potongan smoked beefnya. Kayak kemungkinannya pedas merica, sama cabenya itu it's powder chili, bubuk cabai. Jadi kalau yang buat nggak doyan pedas, aku nggak rekomen kalian untuk tambah saus sambal kayak aku, karena aku doyan pedas. Buat yang doyan pedas, bisa tambahin mie. Oke? Kita jump to another menu. Menu standar sosis. Cuman guys, kalau di Grand Hill sosisnya itu di slice begini. Biasanya kan utuh tuh, kecil-kecil. Itu di slice begini. Kita coba rasanya. Nice. Standar sosis. Ada wedgesnya gurih, I like it. Biasanya pakai rosemary sama butter. Untuk bread tadi aku coba serikayanya nilainya 10. Pokoknya friends, untuk breadnya itu pendapat dari aku rasanya excellent semua, nggak ada celah, asli deh. View dari restoran Grand Hill. Friends, ini situasi resto Bistro Cafe The Grand Hill ya friends. Saking nyamannya friends, swear to God, aku tuh betah banget berlama-lama duduk di restorannya. Walaupun sampai tamu-tamu yang lain sudah pada pergi friends, senyaman itu loh. Guys, pemandangan The Grand Hill Resort Hotel sore hari. Ini suasana sekitar jam 4 lebih seperempat. In the afternoon, look at that. The trees are very high. That's why maybe they call hills. Look at that. They have 6 floor. Mereka punya 6 lantai kamar. Yang kalau di Jakarta biasanya sih lantai 4 sama lantai 6 nggak ada. Mereka ada. Mereka nggak ada pantangan itu. Friends, seperti tampak di layar, ini pemandangan gunung ya friends. Kalau nggak salah pemandangan Gunung Salak ya ini ya. Ini persis di depan pintu masuk lobinya. Nah itu aku ada shoot pemandangan jalan raya ya, arah ke Jakarta tuh rame sekali. Padahal hari itu kita bukan weekend loh friends, kesananya itu kita kesana itu working days, sekitar hari Rabu sampai hari Jumat. Maksudnya belum weekends di hari Sabtu dan Minggu ya friends, tapi kondisi jalanan benar-benar macet banget. Nah itu pemandangannya dari depan lobinya. Itu di depan lobinya friends. Nah mereka memiliki 6 lantai persis seperti yang tampak di layar ya friends. Guys, explore lagi The Grand Hill Resort Puncak Hotel. Tadi kita jalan dari sana, muter dari lobi. Ini pemandangan sore hari jam 4.30 sore. Nih ya, jalan lagi. Tuh di Zaza sama Mbak Mel. Friends, ini suasana sore hari ya, hasil explore aku. Jadi di belakangnya bangunan Grand Hill itu masih ada playground seperti yang tampak di layar. Itu nanti nembusnya itu di depan Bistro Cafe Restonya The Grand Hill ya friends. Friends, seperti yang tampak di layar, itu yang tadi pagi aku bicara ada pos security ya, sebelah kiri jalan. Dan di depannya pos security itu ada taman untuk main badminton buat yang bawa raket ya. Nah, itu dia. Tapi raket dan itunya ya, bola bulu tangkisnya bawa sendiri ya friends. Pihak Grand Hill tidak menyediakan ya. Sekali lagi. Nah, di bagian belakangnya itu ada musola umum ya friends. Nah, itu dia tampak resto yang Bistro Cafe
resto tadi pagi kita breakfast dan playgroundnya. Nah, itu ada ruangan yang namanya ruangan Ubud, friends. Aku kurang tahu itu untuk apa karena informasi dari staff yang kita tanya mereka tidak tahu. Aku menebak aja sih kira-kira itu seperti ruangan meeting. Lalu di situ di belakangnya di depan ruangan meeting Ubud ada taman ya, friends. Tapi suasananya agak sedikit anyep sih menurut aku. Jadi aku tidak melangkah masuk ke sana. Aku hanya mengambil gambar dari kejauhan aja. Tapi itu Dek Zaza dan Mbak Mel, itu ruangan Ubud yang aku bilang tadi ya, friends. Seperti ruangan meeting atau mungkin ruangan yang disewakan untuk diadakan acara. Sepertinya seperti itu ya, friends. Nah, itu dia Mbak Mel dan Dek Zaza masuk ke taman di belakang yang aku rasa kayaknya jarang deh ada anak-anak kecil atau orang bermain ke sana. Dan ini suasana sore hari sekitar jam 4:30-an ya, friends. Makanya aku sudah mengajak Mbak Mel dan Dek Zaza untuk tidak jauh-jauh sampai ke ujung dan nggak sampai waktu maghrib juga sih. Friends, ini adalah menu-menu makanan yang bisa diorder dari kamar pada saat sore atau malam hari. Friends, ini adalah suasana pagi hari di The Grand Hill di hari ketiga. Friends, ini adalah salah satu menu top punya ya, menu andalannya The Grand Hill Resort ini menurut kita berdua. Kalian harus cari menu ini ya kalau lagi staycation di sana, yaitu soto Banjar. Kalau misalnya menu itu lagi nggak ada dalam list, minta tolong chefnya untuk buatkan, friends. Itu enak banget, asli. Kalian nggak akan kecewa makan soto Banjar ini. Guys, hari ini aku review soto Banjar. Sumpah ya, aku jarang-jarang makan soto Banjar. Keliling ke beberapa hotel, baru ini ada menu soto Banjar. Even di beberapa hotel bintang 5, bintang 4 di Jakarta, mereka jarang ya guys. Kebanyakan tuh soto ayam Lamongan ya, Mbak. Tuh, Mbak Mel lagi makan apa, Mbak Mel? Bubur. Itu bubur ayam. Gimana rasanya? Enak nggak? Lumayan. 1 sampai 10 berapa nilainya? Bubur ayam. Ini foto yang. Itu sih kalau ini. Kalau ini mantap. Kayak kalau di wajah Mbak Mel. Tadi aku nyobain kuahnya. Kuahnya sih medok banget ya buburnya. Bubur adem. Nah, paling nggak tuh kalau bubur ayam nilainya 8. Kalau soto Banjar nih guys, aku rekomen kalau kalian ke Grand Hill ya, kalian harus cari ini soto Banjar. Takutnya kalian kalau stay cuma 1 hari nggak dapat menunya ya Mbak Mel ya. Ini kita menu di hari kedua. Hari ketiga ini. Rabu, Kamis, Jumat kita di sini. Iya, tapi kemarin ada soto Banjar. Mbak cuma bilang kayak soto Lamongan ya, soto ayam. Tapi bukan Banjar. Gila guys, ini nilai dari aku 10. Ini kayak chef kelas kayak chef Juna yang bikin, chef Arnold. Sumpah nilai dari aku 10. Kalau ada lebih dari 10, aku rekomen banget. Gara-gara tadi aku hampir nggak doyan guys nyobain punya Mbak Mel. Mbak Mel ngambilnya segini awalnya tuh. Terus sekarang kurang. Tuh di Zaza aku ambilin. Nih guys, anak gue aja aku ambilin segini. Nih anak kecil nih. Penuh loh itu. Tuh mangkoknya tinggi. Oke. Parah soto Banjar ya. Sekian dulu review soto Banjar. Friends, sekian dulu ya review untuk The Grand Hill Resort kita kali ini. Bersambung di vlog-vlog selanjutnya. Sama satu lagi friends, itu ada kartu yang harus dikembalikan ke security, jangan sampai hilang ya. Jaga kesehatan ya friends, karena kesehatan itu nomor 1. See you friends.